si Jack ini langsung menembakin ibunya Leonard itu sebanyak 4 kali dan mengenai bagian dadanya. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes yang akan mengajak kalian tentunya nih untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Oh ya, ngomong-ngomong, kita kan udah hidup di bumi ini, itu udah banyak banget berhadapan atau juga bertemu dengan manusia-manusia yang berbeda-beda. Cuman kalau dipikir-pikir ya kan, aku pribadi nih merasa kalau misalnya kita berhadapan apalagi sampai memiliki masalah dengan seseorang, itu tuh kayak lebih berbahaya gitu loh, berhadapan dengan sesama jenis atau sesama manusia ketimbang kita harus berhadapan dengan para makhluk gaib ataupun para makhluk astral. Kenapa aku bisa katakan demikian? Karena ya di video aku hari ini itu tuh ada nih salah satu kasus yang dimana aku akan ceritakan. Ini nih cuman karena hal sepele pribadi menurut aku, cuman karena masalah percintaan aja itu tuh bisa berujung tragis, bahkan kematian sampai pembunuhan seseorang. Dimana ini ada seseorang yang membunuh, bisa dikatakan teman dekatnya, membunuh, habis ngebunuh nih bisa-bisanya tanpa rasa bersalah, tanpa perasaan sedih. Intinya kayak dia nih malah dengan santainya gitu loh, habis ngebunuh malah memposting dirinya ini kayak update gitu ya di medsosnya, yakni di salah satu akun Facebooknya. Ya kayak gak ada perasaan sedih, berbelasungkawa atau bersalah, gak ada sama sekali. Kalian pasti udah pada penasaran kan? Sebelum aku lanjutin nih, aku ingetin kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Oke, jadi kejadian ini tuh terjadi di tahun 2019, tepatnya di Amerika Serikat, yakni dialami oleh Shailene Moran. Nah, pada saat itu usia gadis cantik ini itu 18 tahun, di mana dirinya nih bertemu dengan seorang pria yang bernama Leonard Trofield III. Pada saat itu mereka ini bisa bertemu itu secara virtual, yakni di salah satu aplikasi kayak dating apps atau kayak aplikasi ajang cari jodoh gitulah. Kemudian setelah mereka ini beberapa hari melakukan chatting terus menerus secara intens ya kan, lebih kayak saling mengenal satu sama lain. Untuk beberapa hari kemudian setelahnya, akhirnya si Leonard ini, si cowok ini itu kayak ngajakin si Shailene ini untuk kayak bertemu lah secara langsung biar gak virtual terus ya kan. Nah, pada saat bertemu, mereka ini menghabiskan waktu bersama itu 4 hari berturut-turut. Jadi kayak 4 hari tersebut mereka nih menghabiskan waktu ya ketemu terus. Nah, antara mereka berdua ini kayak ngerasa bahwasannya mereka udah klop banget, ngerasa cocok banget, timbul ketertarikan satu sama lain. Ini yang mereka merasa kalau misalnya oh ini nih kayaknya ini tipe gue nih. Namun ternyata si Leonard ataupun si cowok ini setelah dirinya nih bertemu dengan si Shailene ini 4 hari berturut-turut, si Leonard ini merasa bahwasannya si Shailene ini terlalu clingy, terlalu posesif banget, terlalu agresif, ininya terlalu obsession banget. Padahal mereka kan baru ketemu itu kan beberapa hari, cuman si Shailene ini terlalu posesif banget, apalagi kan belum ada status ikatan pacaran sama sekali. Pas di hari keempatnya si Leonard ini memutuskan untuk kayak sama si Shailene ini merasa udah nggak cocok lagi, ngerasa kayak misalnya oh ya udahlah hubungan kita sampai di sini aja. Kemudian setelah mendengar pernyataan tersebut, si Shailene ini merasa nggak terima dong, merasa shock dan dia marah emosional besar karena dirinya merasa bahwasanya udah cocok banget sama Leonard dan merasa udah kayak anggapannya cinta mati banget sih sama si cowok ini. Kemudian pada saat itu, nah si Shailene ini itu tuh kayak ngancam gitu loh. Dia ngambil pisau dapur ya kan, taruh di lehernya gini kayak ngancam bahwasannya dirinya ini tengah melakukan bunuh diri kalau misalnya ditinggal oleh Leonard. Cuman pada saat itu Leonard ini kayak gak peduli gitu loh, malah meninggalkan si Shailene sendirian. Ternyata gak cuma sampai di situ aja. Setelah si Leonard ini keluar gitu ya kan, akhirnya si Shailene ini bergegas lah itu kayak berniatan ingin loncat dari jendela kamarnya. Cuman si Leonard lagi-lagi kayak gak menghiraukan, kayak oke, baik, gue gak mau ketemu lagi sama lo, kayak ini terakhir kalinya deh. Udahnya sampai di situ,
Ternyata lagi-lagi si Shelin ini mengancam lagi si Leonard, mengatakan bahwasannya, oke, kalau kamu gak mau balikan sama aku akan membunuh ibu kamu dan juga kamu. Mendengar ancaman tersebut, Leonard ini bukan merasa takut, malah dia merasa bahwasannya, oh mungkin ini ancaman belaka gitu kan. Apalagi kan mungkin emosionalnya si Shelin ini kan lagi gak stabil karena mendengar tersebut, akhirnya gak menghiraukan, ya udah tinggal gitu aja. Pada saat itu si Leonard ini pulang ke rumah ibunya karena kan dirinya ini emang tinggal berdua aja bersama ibunya. Pada saat itu ibunya ini bernama Cheryl Smith yang usianya 54 tahun. Si Cheryl ini ataupun ibu dari Leonard ini itu tuh bekerja di salah satu kayak organisasi, di mana itu tuh kayak sebuah komunitas yang di dalamnya ini kayak berisikan kayak untuk mengajak para anak-anak gitu ya kan, untuk kayak melakukan tindakan-tindakan agar dirinya ini merasa sehat kepada anak-anak ya kan. Itu tuh kayak anak-anaknya ini diajak untuk berolahraga, ada tempat gym juga, ada tempat renang juga, ada juga tempat bermain. Intinya kayak untuk kegiatan-kegiatan positif bagi anak-anak yang masih kecil gitu, anak-anak. Beberapa minggu kemudian si Leonard ini mendapat telepon dari pihak polisi, di mana pihak polisi mengatakan bahwasannya ini nih ada nih salah satu cewek yang bernama Shelin Moren. Dia nih mengatakan bahwasannya si Leonard ini itu tuh telah melakukan kekerasan secara fisik kepada dirinya. Jadi si Leonard ini dilaporkan oleh si Shelin ini. Terus si polisi nanya apakah benar dengan pernyataan Shelin tersebut. Lalu kemudian Leonard ini menjelaskan lah apa yang sebenarnya terjadi antara dirinya dan juga si Shelin. Nah, karena mendengar pernyataan tersebut dan juga polisi gak menemukan bukti-bukti yang cukup kuat terhadap si Shelin ini, jadi kayak di fisiknya ini gak ada memar-memar ataupun seperti kayak habis dipukul atau tindakan kekerasan secara fisik ya kan. Akhirnya kasus itu resmi ditutup dan gak dilanjutin. Singkat cerita nih, 2 bulan kemudian setelah dirinya ini kan bertemu atau mengenal si Leonard ini, kemudian si Shelin ini kenal lagi lah sama cowok di aplikasi dating online juga, yakni bertemu dengan cowok yang usianya terpaut cukup agak jauh gitu ya kan, 25 tahun si cowok ini, dan bernama Jack Doherty. Nah, karena hal itulah mereka mulailah intens lagi nih antara si Shelin dan juga Jack ini. Itu sering chat-chatan melalui online juga lah. Setelah 3 mingguan lebih nih mereka chattingan secara online, akhirnya si Jack ini memutuskan untuk kayak mengunjungi si Shelin secara langsung. Ya ini kayak niat banget dari New Albany menuju Amerika. Dan pada tanggal 31 Desember 2019 mereka akhirnya bertemu lah itu untuk pertama kalinya secara langsung. Nah, di dalam kopernya si Jack ini selain berisikan baju dan juga sepatu, itu tuh berisikan sebuah cincin tunangan dan juga sebuah pistol. Dimana si Jack ini merasa bahwasannya meskipun merasa belum deket banget, kenal deket secara jauh dengan si Shelin, tapi dirinya merasa cocok dan ngerasa cinta banget sama si Shelin ini. Pada saat itu kan mereka bertemu tanggal 31 Desember ya, jadi kan malam tahun baru ya. Akhirnya mereka ini memutuskan untuk kayak menyewa lah salah satu kamar apartemen gitu ya kan, untuk mereka tinggalin sementara bersama. Dan di malam tahun baru itu mereka ini kayak mengikuti pesta tahun baru di luar. Dan pada saat itu juga, tepat saat itu juga si Jack ini memutuskan untuk kayak waktunya tepatnya untuk melamar si Shelin. Nah, skip udah dilamar, ternyata si Shelin ini memutuskan untuk kayak oke, aku mau nih untuk dilamar. Si Shelin ini mengiyakan dilamar oleh si Jack ini. Padahal mereka kan baru ketemu sebentar dalam waktu yang cukup singkat menurut aku sih. Udahnya setelah mereka melewati pesta tahun baru, pada saat perjalanan pulang, mungkin si Shelin ini belum move on gitu ya kan dari mantannya si Leonard ini. Pada saat itu si Shelin ini itu tuh kayak cerita gitu loh kepada si tunangannya si Jack ini, bilang kalau misalnya aku mau cerita dong tentang mantan aku, kata si Shelin. Terus kepo dong, kayak ngerasa refleks gitu ya kan. Si Jack ini mengatakan, kenapa emangnya mantan kamu? Terus si Shelin ini ceritanya tuh dilebih-lebihkan, lebay, alay banget. Ini bukan cerita yang sebenarnya gitu loh, kayak menjatuhkan si Leonard ini. Bilang kalau misalnya pada saat itu si Shelin ini sempat diperkosa oleh si Leonard, dan setelah diperkosa itu kayak diturunkan, ditinggal gitu aja, kayak ada suatu makam yang akan sendirian malam hari. Pada saat itu Shelin merasa kesepian dan ketakutan,
Dan setelah mendengar cerita tersebut, si Jack ini gak terima dong, kayak what, siapa yang berani ngelakuin hal keji ke tunangan aku gitu ya kan. Refleksi, Jack ini nanya, emang siapa sih yang mantan kamu ini? Terus Shelin ngasih tahu lah, bahwasanya mantanku ini bernama Leonard dan tinggal bersama ibunya. Si Shelin menambahkan bahwasannya, kalau misalnya kamu sayang sama aku gitu ya kan, aku mau dong kamu balas dendam gitu ya kan ke si Leonard ini. Pada saat itu tanpa babi bu, Jack ini langsunglah mengiyakan apa yang dikatakan oleh si Shelin. Kemudian keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2020, si Jack ini langsunglah itu kayak dia nih membawa pistol gitu ya kan untuk menuju rumahnya Leonard ya kan, menggunakan kayak Grab versi Amerika Serikat, Grabnya Amerika Serikat. Udahnya sampai nih di depan rumahnya Leonard, itu kan di bel berkali-kali udahnya, ternyata yang buka tuh bukan Leonardnya melainkan ibunya, yakni si Cheryl. Nah pada saat dibuka tanpa babebu, tanpa banyak omong, blokai, si Jack ini langsung menembakin ibunya Leonard itu sebanyak 4 kali dan mengenai bagian dadanya. Nah pada saat perjalanan menuju rumah sakit, si ibunya kan dibawa gitu kan oleh pihak medis, ternyata sayangnya meninggal di saat perjalanan. Setelah kejadian tersebut, si Jack ini langsunglah itu pergi naik Grab versi Amerika Serikat lagi menuju apartemen yang tinggal bersama Shelin. Namun pada saat di perjalanan, si Jack ini mengirimkan teks Snapchat kepada si Shelin dengan mengatakan sekarang selamanya. Dan beberapa menit kemudian si Shelin ini menjawab, saya milikmu selamanya dan kamu milikku. Beberapa jam kemudian si Jack ini memposting di Facebook dirinya tengah pose selfie gitu ya kan bersama Shelly, di mana Shelly pada saat itu seperti menunjukkan bahwasannya ada sebuah cincin tunangan gitu ya kan, dengan caption kita pejuang dan penembak. Setelah dirinya nih mengupload gitu ya kan foto selfie-nya ini, beberapa jam kemudian, gak lama kemudian, polisi langsung bisa gitu loh mencurigai bahwasannya kan Shelly ini kan sempat terlibat kasus, bahwasannya sempat melaporkan atau kayak terlibat dengan si Leonard ini kan. Akhirnya dengan gercep pada saat itu juga polisi ini mengamankan si Shelly dan juga si pacarnya si Jack ini. Karena apa? Karena terbukti pada saat diotopsi atau autopsi itu peluru-peluru yang ada di ibunya si Leonard ini itu tuh sama dengan peluru yang ada di pistolnya si Jack. Nah karena dengan bukti-bukti tersebut, karena dengan bukti pistol, isi teks percakapan antara si Jack dan juga si Shelin dan juga postingan tersebut, itulah bisa membuat polisi bisa menangkap dan menetapkan si Shelin dan juga si Jack sebagai tersangka. Dan pada tanggal 6 Agustus 2021 kemarin, hasil persidangan menyatakan bahwasannya si Shelin itu bersalah dan dijatuhi hukuman, yakni hukuman penjara sampai seumur hidup hingga meninggal karena terbukti bahwasannya si Shelly ini melakukan pembunuhan berencana. Sedangkan untuk si Jack ataupun pacarnya si Shelly ini itu tuh masih menunggu hasil keputusan persidangan karena masih berjalan hingga saat ini. Oke teman-teman, itu tadi mengenai kisah kasus Shelin Moren. Nah kalau menurut pendapat kalian pribadi nih, hukuman apa sih yang pantas untuk si Jack ini, yakni si pacarnya Shelin? Apakah hukuman penjara seumur hidup sama seperti Shelin hingga meninggal, atau mungkin hukuman yang lebih berat mungkin, atau mungkin juga hukuman yang lebih ringan? Gimana nih pendapat kalian? Kalian bisa spill dong dengan cara komen di bawah.